kelas Yunani, saya mengucapkan selamat pagi kepada Bapak dosen Erikson. Terima kasih Pak sudah memandu Recording in progress. tadi malam Ibrani 2, tadi pagi Ibrani 1, dan sekarang Yunani 2. Dan Bapak masih kelihatan segar. Terima kasih Pak. Ya, baik Bapak Ibu, sebelum masuk di dalam materi, dimohon kesediaan untuk Ibu Julia Silimang untuk memimpin kita di dalam doa. Selamat pagi, suara saya terdengar. Terdengar Ibu, silakan. Mari kita satu dalam doa. Kembali lagi kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur untuk pagi menjelang siang ini ya Tuhan, kami boleh berkumpul untuk kembali belajar Bapak. Bapak, berkati Pak dosen Erikson yang akan menyampaikan materi pada siang hari ini, dan berkati juga kami ya Tuhan, seluruh mahasiswa yang hadir. Yang semakin hari semakin kami penasaran, tapi kami mau Tuhan. Ada Roh Kudus-Mu yang boleh menolong kami, ada Roh Kudus-Mu yang boleh menjadi pengajar yang begitu luar biasa sehingga apapun yang disampaikan oleh dosen ya Tuhan, kami boleh mengawali dengan bingung, tapi kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu akan memampukan kami. Terima kasih Bapak, berkati kami semua, berkati juga jaringan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Julia. Baik Bapak Ibu, sebelum masuk di dalam materi berikutnya, minggu lalu saya izin menyampaikan preview. Untuk minggu lalu kita sudah belajar untuk menulis huruf besar dan huruf kecil, bahkan sudah diberikan tugas oleh Pak dosen. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mengerjakan. Kemudian minggu lalu kita juga belajar penggabungan dua huruf vokal, kemudian yang mengalami perubahan bunyi, kemudian juga penggabungan dua konsonan yang mengalami perubahan bunyi, dan penggabungan vokal dan konsonan dengan beberapa contoh. Ya. Demikian Bapak Ibu, kita akan masuk ke materi berikutnya. Kami persilakan Bapak dosen untuk kembali mengajar kami. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Bu Purwati, terima kasih Bu Yulia yang memimpin kita dalam doa pembukaan. Salam Bapak Ibu, selamat pagi, selamat siang di Indonesia bagian timur. Ya, kita kembali belajar Bapak Ibu mengenai bahasa Yunani ya Bapak Ibu ya. Emang sebenarnya Bapak Ibu Saudaraku ya, bahasa Yunani inilah yang sangat perlu kita pelajari gitu ya. Kenapa ya? Karena bahasa Yunani ini dalam perjanjian lama yaitu Septuaginta itu ditulis dalam bahasa Yunani ya. Jadi bahasa Ibrani pertama kali atau Tanakh pertama kali diterjemahkan ke bahasa Yunani itu diterjemahkan oleh para rabi yang dari Yerusalem ke Alexandria. Mereka menerjemahkan Tanakh itu ke bahasa Yunani, namanya Septuaginta gitu ya. Dan Septuaginta ini sudah digunakan oleh orang Yahudi ya, itu mulai abad ketiga sebelum Masehi ya. Kenapa? Karena orang Yahudi itu bahasa sehari-hari mereka itu adalah bahasa Aramaik gitu ya. Jadi mereka yang pergi ke misalnya Mesir, Alexandria, mereka itu berbahasa Yunani itu ya. Di perantauan mereka berbahasa Yunani seperti Spanyol, Jerman gitu, mereka menggunakan bahasa Yunani. Sehingga saat itu Bapak Ibu Saudaraku ya, bahasa Ibrani itu sama sekali tidak digunakan zaman itu ya. Karena bahasa Yunani Ibrani itu hanya digunakan pada liturgis saja, pada di bait suci gitu ya. Hanya digunakan di situ dan digunakan oleh hanya rabi-rabi saja.
Jadi orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi di perantauan itu tidak menggunakan dan tidak memahami sekali, Bapak Ibu ya. Sehingga dengan kehadirannya Septuaginta itu membantu orang-orang Yahudi di diaspora, di perantauan. Jadi mereka menggunakan Yunani itu sebagai dasar mereka dalam ibadah di perantauan, begitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau ada imamnya, baru mereka menggunakan bahasa Ibrani gitu ya. Nah, sejak abad ketiga sebelum Masehi, itu sudah digunakan Septuaginta, itu Alkitab Perjanjian Lama yang berbahasa Yunani, sampai pada zaman Tuhan Yesus, gitu ya. Tuhan Yesus juga menggunakan bahasa Yunani, sehingga Alkitab kita Perjanjian Baru itu menggunakan tulisan bahasa Yunani, dan rujukan yang ditulis oleh para rasul-rasul itu dalam menulis Alkitab, seperti misalnya siapa ya, Rasul Paulus, dia menulis Roma, Matius menulis kitab Injil Matius, itu rujukannya banyak kali dari Alkitab Perjanjian Lama, gitu ya. Alkitab Perjanjian Lama. Dan rujukan Alkitab Perjanjian Lamanya itu adalah Septuaginta, gitu ya, Septuaginta yang itu bahasa Yunani. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita sebenarnya menggunakan bahasa Yunani, itu sangat pas dengan kutipan-kutipan yang berbahasa Yunani, yaitu Septuaginta. Nah, sejak Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus menggunakan Septuaginta, artinya bahwa Septuaginta itu valid, ya. Artinya ketika Tuhan Yesus bumi ini, dia menggunakan Septuaginta itu, artinya Septuaginta itu valid. Bukan berarti nanti jangan orang, wah itu yang Yunani itu udah dibuat-buat di karang-karang, tidak. Ketika Tuhan Yesus Sang Firman atau Sang Logos itu hadir di muka bumi, Tuhanlah atau Yesuslah yang memverifikasi bahwa Septuaginta itu valid, dan itulah dasar rujukan dari rasul-rasul dalam menulis Perjanjian Baru. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi sangat penting kita belajar bahasa Yunani ini ya. Termasuk ini khususnya kita belajar Yunani ini atau Yunani Koine gitu ya. Jadi kalau kita belajar bahasa Yunani Koine, sebenarnya kita sudah belajar mempelajari bahasa asli dua sekaligus, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tapi kalau kita belajar bahasa Ibrani, kita hanya bisa mempelajari bahasa Alkitab Perjanjian Lama saja, begitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau bahasa Yunani, kita sekaligus Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kenapa gereja mula-mula dulu juga ya, gereja mula-mula itu menggunakan Septuaginta. Nah, dan itu di itu ya, sekitar abad keempat itu di Kalsedon, Alkitab kita Perjanjian Baru menggunakan Septuaginta gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi sangat perlu kita memahami Septuaginta ini, Yunani ini, ditambah lagi bapak-bapak gereja ya, bapak-bapak gereja mula-mula itu membuat suatu teologi itu berbahasa Yunani gitu ya. Seperti siapa namanya itu, maaf saya lupa tiba-tiba ya, yang murid-muridnya para rasul gitu ya, seperti Tertullianus gitu ya, banyak lagi. Mereka menggunakan itu bahasa Yunani gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk memahami teologi-teologi lebih dalam perlu kita memahami bahasa Yunani. Sama halnya kalau kita mau memahami filsafat-filsafat Yunani kuno, perlu kita belajar bahasa filsafatnya gitu ya, bahasa Plato gitu ya. Tapi memang bahasa yang kita gunakan dalam Yunani ini adalah Yunani Koine ya. Artinya Yunani itu bukan seperti yang digunakan oleh Aristoteles atau Plato atau Socrates gitu ya. Karena ini digunakan oleh Alexander Agung pada zaman Alexander Agung penggunaannya gitu ya. Baik. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita dan kita akan belajar membaca ya Bapak Ibu ya. Minggu yang lalu kita sudah belajar menulis ya.
Tapi kita sekarang belajar membaca dan tanda-tanda baca, ya. Baik, saya akan share screen. Maaf, bukan ini ya, sebentar. Kalau ini kelihatan ya Bu ya, cukup jelas ini ya. Kecil, Pak, kecil. Ya, ini cukup. Oke. Oke, sebentar saya gunakan yang satu lagi ya Bapak Ibu ya. Saya stop dulu. Saya gunakan yang lebih besar lagi supaya jelas. Jadi kita belajar membaca dan mengenal tanda-tanda baca ya Bapak Ibu ya. Jadi supaya kita memahami dan sebagai dasar kita untuk mempelajari Alkitab Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama dalam bahasa asli Yunani Koine. Baik, kita ingat kembali mengenai aksara ya Bapak Ibu ya. Oke, teman-teman yang sudah hafal, silakan dibaca satu orang supaya terbiasa Bapak Ibu ya. Saya boleh Pak. Oh, silakan Pak, silakan Pak. Dengan Bapak siapa ini? Nggak kelihatan saya. Nah, Joko Pak. oh silakan Pak Joko. Alfa, beta, Ya, gamma, delta, epsilon, zeta, hita, Kita theta, iota, kappa, lambda, mi, si, omikron, phi, rho, sigma, taf, epsilon, phi, hi, psi, omega. iya, kasih Pak Joko. Silakan. Mau coba Bu Yulia? Siap. Alfa, Oh, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, theta, iota, kappa, lambda, mi, ni, si, omikron, pi, rho, sigma, taf, epsilon, phi, si, omega. Iya, makasih Bu Yulia. Oke, kita ingat kembali Bapak Ibu Saudaraku ya, bahwa vokal dalam bahasa Yunani itu ada 7 ya. Alfa, epsilon, eta, iota, omega, epsilon, omega, maaf ya. Terus ada 5 vowel ya atau diphthong ya. Alfa dengan iota dia menjadi e ya. Epsilon dengan iota dia menjadi i. Omikron dengan iota menjadi i. Epsilon dia dengan i menjadi i. Omikron dengan epsilon dia jadi u. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini dalam pembacaannya. Nah, dan ini untuk diagramnya ya. Alfa ketemu iota dia jadi e ya. Epsilon dengan iota dia jadi i. Omikron dengan iota jadi i. Epsilon dengan iota dengan i ya. Omikron dengan epsilon jadi u. Gitu ya. Bapak Ibu ya. Jadi i dalam bahasa Yunani itu banyak ya Bapak Ibu ya. Ini 1, 2, 3. Ini 3 ditambah ini lagi ya.
1, 2, 3. Berarti 6. Gitu ya Bapak Ibu ya. I ya dalam bahasa Yunani ya. Ini ita, iota, imikron. Ditambah ini ya. Epsilon dengan iota I, omikron dengan iota I, epsilon dengan iota I. Omikron dengan epsilon dia U, 1 U. Jadi U, pembacaan U ini hanya kalau dia diptong omikron dengan epsilon saja, gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau ini jadi I, gitu ya. Ya ini contoh-contohnya sudah kita baca kemarin ya. Contohnya alfa ketemu iota itu pedi, pedi ya, pedi itu anak-anak, gitu ya. Yang ini. Terus epsilon dengan iota dia menjadi I. Jadi ini bacanya jadi irini. Irini ya. Terus ini isitiro. Isitiro gitu ya. Omikron ketemu iota menjadi I. Misalnya ikogenia. Ikogenia ya. Ingat kalau ini gamma ketemu E dia jadi Y. Ya, Y. Gamma ketemu iota dia juga jadi Y. Jadi bacanya dia ikogenia ya. Ikogenia, ikodespotis ya. Terus epsilon ketemu iota jadi I ya. Ios. Ios ya. Ios itu anak. Nah, kalau kita dibacakan Uios gitu ya, tapi bacanya Ios gitu ya. Karena orang Yunani itu kalau vokal ketemu vokal itu dibaca satu gitu ya. Jadi mereka nggak pernah mendua kalikan huruf gitu ya. Tidak pernah mendua kalikan huruf pembacaan huruf, baik itu konsonan maupun vokal. Jadi disebutnya satu gitu ya. Jadi kalau di Pong ini aksara vokal dengan vokal itu 2, itu diucapkan 1 gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Omikron dengan epsilon ketemu dia jadi bacanya U. Hanya ini U. Jadi U hanya 1 ini ya Bapak Ibu ya. Dalam bahasa Yunani. Misalnya tofuno ya, gunung ya. Toluluti itu ya. Ini ingat delta ini bacanya dia TH. Itu ya. Delta. Kalau D yang mandiri nanti itu ada khusus gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lihat kembali. Oke, ini ada diagram juga untuk aksara fonem atau bisa juga kadang penggabungan 2 konsonan itu sering disebut juga fonem gitu ya Bapak Ibu ya. Misalnya untuk mi ketemu pi dia jadi B. Berarti beta itu yang kita di alfabet itu bukan B tapi dia pi gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk B biasa itu mi ketemu pi itu jadi B ya. Terus untuk D kalau delta tadi yang ini delta ya itu bukan D tapi dia TH atau DH gitu ya. Itu bacanya untuk delta gitu ya. Tapi kalau untuk D yang biasa dia jadi P ya, pi dengan taf gitu ya. Pi dengan taf dia jadi D ya. Itu fonem pi dengan taf. Sedangkan gamma dengan apa atau gamma dengan gamma dia G. Kalau yang gamma itu dia bacanya yang ini Bapak Ibu dia GH gitu ya. GH dia bukan G tapi GH. Gamma gitu ya. Terus tap ketemu sigma dia jadi C ya. Mungkin kalau kita di terjemahan lama itu kan ada TS untuk C. Misalnya cipta gitu ya. Cip TS ya. Cipta gitu ya. Itu terjemahan kita dulu ya TS gitu ya. PJ ya.
TJ ya. TJ, ya. Oh, TJ ya, maaf. TJ ya, makasih Pak. TJ ya, jadi C gitu ya. Iya, iya, TJ ya. Oh, kalau J dia pakai DJ gitu ya. ya. Dulu terjemahan J, kita ya. D sama J. Ya, kasih Pak. Oh, ya makasih. Jadi seperti itu. Jadi tap dengan sigma dia jadi C. Tap dengan zeta dia jadi J. Ya, nggak ada J di Yunani atau C gitu ya. C nggak ada di aksara itu gitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga ada Injil Thomas gitu ya, Injil Barnabas katanya itu asli gitu. Tapi sebenarnya bukan ditulis abad pertama, abad kedua gitu ya. Kenapa? Karena kelihatan di cara penulisannya. Yunani itu tidak pernah ada C gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi dari situ bisa diidentifikasi bahwa tulisan itu tulisan kapan gitu ya. Oke. Ya, ini contoh-contoh katanya Bapak Ibu ya. Tapi ini kata-kata yang umum ya, artinya kata-kata yang umum bukan di Alkitab kita ya, tapi contohnya banyak saya ambil ini dari kata-kata yang umum gitu ya. Misalnya contohnya tadi, mi ketemu pi, dia menjadi B, itu jadi babas. Babas itu father atau ayah. Itu ada juga nama pemain bola dengan tulisan ini, MP, gitu ya. Siapa namanya itu? Saya lupa namanya. Siapa yang suka bola? Pemain yang runner up juara dunia kemarin. Siapa kaptennya itu? Oh, nggak ada di sini suka bola ya. Semuanya suka Alkitab semua ya. Jadi nggak ada yang suka bola. Mbappe bukan, Pak? Iya, ya itu AB ya. Ya kan itu tulisannya MP ya, tulisannya MB gitu, MP ya. Nah, jadi dia babas gitu ya. Terus untuk balon dia ini juga MP, baloni ya. Terus ini P dengan tap itu jadi D ya. Maaf, ni dengan tap itu jadi D ya. D. Do mata ya. Doti. Jadi ini jadi bacanya todi. Ini jadi bacanya dia D. Itu ya. Jadi bacanya D itu ya. Todi. Gigi ya. Lagi nulis, nggak bisa. Terus elevadas ya. Elevadas. Jadi sebenarnya elevan ini asalnya dari ini gitu ya Bapak Ibu ya. Dari Yunani gitu ya. Gamma ketemu kappa dia jadi G, Rigi pisah ya, seperti ini. Terus gini agalia. Tapi memang di kita sekarang itu jadi dibuat gitu ya. Tapi kalau orang itu Bapak Ibu Saudaraku ya, orang Yunani itu tidak gitu bisa mengucapkan gitu ya, tengau gitu. Jadi dia agalia. Ini salah gari gitu ya. Gamma dengan kappa, gamma dengan gamma gitu ya. Itu juga jadi G, aguri ya. Vegari, agelos itu angelos gitu sering diucapkan. Tapi kalau dari bahasa desainnya itu agelos gitu ya. Itu malaikat ya. Tap ketemu dengan sigma ya. Dia menjadi C ya, ca gitu ya. Kalca, canda, peceta ya. Terus tap ketemu jita, dia menjadi J. J Jakarta. Jami, taksijis ya, jaki ya. Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kita ingat-ingat dalam hal membaca ya. Oke, kemudian ini perlu kita ingat juga ya Bapak Ibu ya. Epsilon ketemu ipsilon ya. Epsilon ketemu ipsilon dia menjadi F
gitu ya. Epsilonnya dia menjadi F gitu ya Bapak Ibu ya. Epsilon. Epsilon dengan epsilon dia ketemu menjadi F. Misalnya contohnya apogema gitu ya. Terus titevo. Terus palevo ya. Alefri. Terus paraskepi itu ya. Terus Horeptria ya. Prosevi, Eparisto, terima kasih. Lepkos, terus Pepko ya. Jadi kalau epsilon ketemu epsilon, dia menjadi F, itu ya, menjadi F, ya, atau menjadi F. Seperti ini bacaannya ya Bapak Ibu ya, F atau F gitu ya. Demikian juga nanti kalau alfa ketemu epsilon. Alfa ketemu epsilon dia menjadi up ya. Tadi F sekarang up gitu ya. Up dan up. Itu ya. Iapli ya. Iapli, igapros ya, iabji ya, idelposapros, okerapnos ya, toapti, iapsisin, toaptokolito, topapsipono, toaptokidito ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Alfa ketemu imikron dia menjadi up ya atau up gitu ya. Oke, kemarin kita sudah latihan baca untuk nama-nama. Silakan teman-teman baca ya. Ini untuk nama kota ya, nama daerah. Ini bacanya apa Bapak Ibu? Silakan di-unmute. Yerusalima atau Yerusalim. Ya. Yerusalim. Ada dua penulisan ya. Yerusalima sama Yerusalim. Terus ini Bethlehem. 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 gitu ya. Bethlehem. Jadi satu lagi Bapak Ibu ya, saya ingatkan kalau ada ini seperti ini ya di dalam dua aksara diftong itu jadi dibaca dua-duanya. Ya kalau tadi kan kalau diftong vokal dengan vokal jumpa dia dibaca satu ya. Tapi kalau ada tanda seperti ini namanya akut gitu ya, itu dibaca. Itu menunjukkan bahwa itu dibaca gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Bethlehem gitu ya. Terus nomor 3 Nazaret. Terus nomor Galilea. Terus ini Yudea. ya. Terus ini Samaria. Terus yang ini Getsemani ya. Terus ini
Getsemani. 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 Ya, terus Getsemani. yang ini Naim. Nain, ya, Nain. Nain, ya, Nain. Terus ini Kape. Kapernaum. Nomor 11. Antioquia. Antioquia, ya. Nah, jadi ini Bapak Ibu, ini juga jadi dibaca D dia ya. Antioquia. Antioquia. Terus ini Korintos. Atene atau Atine. Terus ini Efesos. ini Filipi. Ya, terus ini Tesalonika. ya, Tesaloniki. Ya. Terus ini Beria. Omikron ketemu iota jadi I. Ya, Beria. Terus ini Galatia. Ya. Kalau ini Makedonia. Terus ini Pomi. Ya. Oke, ini coba dibaca. Yang ini sama ya. Yesus. Ini kalau iota ketemu Y-nya jadi Y gitu ya. Jadi bacanya Y. Jadi bacanya Yesus ya. Terus ini Kristus. Ini Petros. Terus ini kalau alfa ketemu imik Y jadi Alfa. jadi bacanya jadi Pavlos. iya Pavlos gitu ya. Bacanya jadi Pavlos gitu ya. Bukan Paulus tapi Pavlos. Macam apa itu? Apa? Evangelion gitu kan? Evangelion. Ini Pavlos. Yohanes. Kalau iota ini, kalau dia di depan dia jadi Y dia ya. Yohanes. Terus ini teman yang di lingkungannya boleh
mute ya. Ya, teman-teman jangan terganggu biar Alpayo dengan Yo. Teman-teman yang pakai dua device bisa matikan salah satu ya, supaya suaranya tidak echo. Pusing. Ya, mohon perhatian teman-teman yang pakai dua device, mungkin satunya Iya, bisa. satu diriin Kak Gua ya. Oke. Nah, ini. Halo, suara saya jelas ya? Matius. 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 Halo, suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Soalnya di apa saya atau desa. Jangan begini. Suaranya kurang jelas. Ya, mungkin Bapak Ibu yang tidak berkepentingan bisa di-mute ya Bu ya. Kalau misalnya menjawab dari latihan bersama tidak apa-apa, bisa dinyalakan. Ya, terima kasih. Silakan Pak. Oke, nih. Apa internet di laptop kurang bagus ya? Jelas Pak. Iya, jelas. Jelas. Pakai suara dari ya. Maaf, Bapak di laptop ini kurang bagus. Bentar, saya coba perbaiki. Jelas Pak. Jelas, Pak. Andreas. Mateus. Mateus. Lukas. Dorcas. Maria. Mariu. Oh, Mariam. Marta. Lazarus. Stefanos. Timoteus.
Theotelus. Titos. Titos. Silas. Timotius. Silas. Langsung cemplung nang Titos. gede. Titos. Ini kota browsing gede, Bu. Cemplung langsung. Ini lak dikei Silas. ada di sini enggak deh. Silas. Cemplung. Titos. Filipas. Silas. 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 Filipos. 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 Filitus. Itu ya. Thomas. Filipos. Pos. Thomas. Titos. Thomas. Yudas. 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 Herodes. 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 Pilatus. 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 Nicodemus. Gamaliel. Gamaliel. Ananias. Ephraim. Safiri. Silpion. Safiri. Sapira. Sama kuda ya. Cornelius. Jadi F ya, Pak? Kenapa jadi F? Apollos. Yang diurapi. Yang diurapi. Tuhan yang menyelamatkan. Penyelamat. Yesus. Penyelamat. Batu karang. Terus juga batu.
Status. Ini malah main-main. Ini malah kotor nanti. Terus ya. Aduh. Habis ah. Aduh kok. Nah, kamu penghapus. Ini. Ya. Matius. Matius. Mateus. Kita lagi. Nasib.
NRK, NRK, in, Logos, K, in, Logos, K Kologos, K K Theon, Cross Kotheon, Theon. New ko K, ayo fok. K Theos, Hologos. on And Ologos, Hologos. S and Ologos. Ologos, O, Hologos, Koko su Ho, and Hologos. 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 in And Utos in and Arki, Cross, Cross on Theos, Theon, Adadi, Madadi, auto Aktu, Geneto, King, Koris, Ak, itu Geneto, Ayeneto. Ude, And ye Yokomet, Yokomet. Yunen, Komet, and and Akto, Zoe, Joy in, In E, Joy, in Tokos, on on Anthropon, Ketos, and 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 in Kotea, Gutia, Reni, Reni, Ke, Budia, Akto, U, Ke, Elamet. Yo, bujur.
cek yang penulisannya angkat Karena teks mungkin. saya Coba dibaca. Karena teks yang Teks penulisannya penulisannya demikian demikian ya demikian Demikian sedemikian sano astruliter. saya terbaca. Karena teks angpen ya karena teksnya tulisannya demikian demikian sangat sulit terbaca. sangat sulit. Susah Pak, susah Pak. Mantap. nggak bakalan dapat biarpun 40 hari. Yang Yang mana batas-batasnya Pak ya? Wih,
Doa Bapak kami. Oh ini di sini ya. Lansia.
mau ikut sama anak yakin di Pak sampai antar ini apa?
Gigi. Iya.
Izin bertanya Pak untuk tadi tugas yang menulis Yohanes 1:1-5 itu yang bentuk aslinya ya Pak ya? Tanya Pak dosen, itu yang tertulis di screen ini, itu yang kita eh, latih lagi tulisannya itu ya Pak ya? Iya. Hmm. Nam- Nama-nama orang Pak. Ini, amin jadi ini nih Pak ya? Hmm. Simon, Simon. Pak dosen, Pak dosen, ini materinya bisa kita dapatkan PDF-nya kah? Oke, terima kasih Pak dosen. Makasih Pak dosen. Iya, kita dapat PDF. Makasih, Pak dosen. Pak dosen, PPT-nya boleh minta kah? Pak dosen mau tanya, itu diaresis Yunani taya tamita taya tadialita kita kan Bapak bilang tadi maidakia, paidakia dengan pedakia, kalau ada tanda apanya itu beda bacanya, paidakia sama pedakia. Padipio. Nah, itu artinya sama nggak? Wah, wah. Oh, aduh, repot juga ya. Jadi harus hati-hati juga kalau beda bacanya, beda artinya. Saya pikir di praise yang ke diaresis Yunani itu
Diaresis Yunani. Oh, beda ya. Padahal cuma Paedakia dengan Pedakia gitu. Pedakia, Paedakia. Oh, beda. Iya. Oh, bukan Antioquia. dua huruf. Waduh, waris. Diaresis Yunani Taimatia apa ya? Bacanya sulit juga, Pak. Setelah setelah elipsis. Setelah elipsis itu, Pak, di bawahnya. Ya. Pedakia, beda nggak itu, Pak? Oh iya beda. Paidakia sama Pedakia. Beda. Padahal penulisannya beda sedikit aja. Beda. Oh, ada tanda itu. Apa nama Pak tandanya itu? Di dialeksika. Oh. Paidakia. Ya kan kayak hampir mirip, Pak, tapi karena tanda itu aja jadi hanya tanda yang sedikit aja jadi beda ya artinya ya. Waduh. Iya, iya. Sirkumpleksa. Terima kasih, Pak dosen. Harus sabar ini. Boleh tanya nggak Pak dosen? Yang di doa Bapak kami itu Pak dosen yang tadi ada penekanan kalau kok koma menghadap ke kanan itu ditekankan pakai H, kalau komanya menghadap ke kiri nggak begitu di itu kan. Tapi saya lihat di bawah ada bergabung Pak itu Pak, koma menghadap kanan dan menghadap kirinya di doa Bapak kami. Iya betul betul. Ditekankan Pak ya. Hmm. Ya hasil komplek ya.
Eh, saya mau itu aja Pak dosen. Saya coba buka di Duolingo itu ada pelajaran bahasa Yunani. Itu sepertinya bagus juga untuk menambah pengetahuan ya. Hmm. Itu bisa dipakai ya untuk tambahan Pak ya dari situ ya. Oh, hmm. Mau tanya Pak dosen, itu kan kalau kita belajar bahasa Yunani itu Pak ya, karena saya dulu jurusan teknik gitu ya Pak, banyak istilah-istilah teknik ada di dalam huruf-huruf ini yang kita pelajari bahasa Yunani, seperti sigma, pita, ya jadi kalau kita belajar fisika gitu, semua istilah yang ada di sini, lambda, beta itu semua ada Pak. Jadi kayak istilahnya untuk ilmu pengetahuan itu semua istilah yang dari bahasa Yunani itu semua di dalam pelajaran fisika maupun pelajaran matematika tuh Pak. Itu aja sih Betul. tambahannya. Iya, betul, Pak. Betul. Karena ilmu pengetahuan itu berkembang dulu kan di barat gitu ya. Di barat. Jadi penggunaannya, rumusannya, bahkan di astronomi juga kan menggunakan hal itu juga kan begitu kan. Menggunakan kode-kode itu. Di komputer juga menggunakan kode-kode tersebut gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya ketika kita belajar fisika, matematika di SD atau SMP, kita nggak asing sebenarnya aksara ini, betul nggak ya kan? Nggak asing aksara-aksara ini. Dan minggu yang lalu saya katakan kata Indonesia saja itu asalnya dari Yunani gitu ya. Yunani, Indonesia itu asalnya dari Yunani gitu kan, ya. Dari bahasa Alkitab kita gitu ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Pak dosen boleh bertanya sedikit aja. Pak dosen, kalau saya lihat, Mungkin ini terakhir ya, pertanyaan terakhir karena waktunya sudah melewati. ya, Mohon singkat saja. Terima kasih. Pak dosen kalau boleh tahu nih, kalau saya lihat tuh di Katolik Roma, kalau Paus membacakan itu pakai bahasa Yunani atau bahasa Latin itu? Membacakan Alkitab, dinyanyikan. Itu bahasa Latin, Vulgata. Beda ya dengan bahasa Yunani ini. Beda. Gimana? Bukan, Latin dengan Yunani itu beda. Ya. Jadi seperti yang pernah saya jelaskan ya, dalam zaman Tuhan Yesus itu ada 4 bahasa waktu itu kan. Yang pertama itu bahasa sehari-hari itu Aramai, bahasa liturgi di bait suci itu bahasa Ibrani, bahasa internasional, rangka itu bahasa Yunani, bahasa pemerintahan itu bahasa Latin, Romawi, ya. Jadi ada 4 bahasa. Jadi sebenarnya orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi di perantauan itu taunya mereka itu bahasa Yunani, gitu ya. Sehingga dibuatlah kitab suci
berbahasa Yunani dari Tanakh, itu namanya, yang diterjemahkan di Alexandria oleh 70 atau 72 rabi Yerusalem, bukan dari Alexandria, dari Yerusalem itu, yang diminta oleh Ptolemeus itu ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi Vulgata itu Roma itu atau Katolik beda, mereka menggunakan bahasa Latin itu. Kalau Ortodoks atau Katolik Ritus Timur, mereka menggunakan bahasa Yunani ya. Oke, terima kasih Pak dosen, hanya pengetahuan dan pencerahannya. Baik, Bapak Oke, Ibu. saya Ya, kembalikan ke terima kasih. ya, terima kasih Pak dosen. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kelas ini untuk pemaparan materi hari ini luar biasa. Kita sudah berlatih membaca tadi dan juga ada tambahan materi yang terakhir tadi, tanda baca. Memang pasti agak bingung ya, karena baru pertama banyak tanda bacanya. Tapi tadi Pak dosen sudah memberitahu, kita akan ulang-ulang dan nanti kita akan paham. Ya, untuk tugas minggu depan, tugasnya hari ini yaitu nanti menulis kembali doa Bapa kami dan juga Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Yunani mulai hari ini dikirimkan ke saya, WA saya untuk Ibrani Pak Divebra. Karena kita ada 3 kelas, kalau ke Pak Divebra semua nanti penuh. Jadi untuk tugas Yunani nanti dikirim ke saya, nanti saya kirim secara kolektif kepada Bapak dosen. Demikian Bapak Ibu informasi yang diberikan. Untuk mengakhiri kelas kita pada siang hari ini, mohon kesediaan Bapak Silfredo untuk menutup kita di dalam doa. Silakan Bapak. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk siang ini Tuhan, kalau kami boleh mendapatkan pengayaan tentang satu pelajaran khusus bagi kami, yaitu bahasa Yunani. Biarlah apa yang telah diungkapkan oleh hamba-Mu Pak Erikson, biarlah itu menjadi bekal bagi kami di dalam menambah wawasan kami, pengertian kami, untuk boleh mengerti rencana Tuhan dalam diri kami masing-masing. Kami berdoa secara khusus untuk hamba-Mu Pak Erikson, Kau berkati dalam pelayanannya, Kau berkati dalam tugas-tugas yang dia kerjakan,